Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Walid MA, yaitu yang berjudul Supervisi sebagai Bentuk Moral. Mata kuliah Supervisi Pendidikan. Materi yang akan kita bahas meliputi definisi supervisi, peran supervisi pendidikan, dimensi moralitas supervisi, supervisi sebagai tindakan moral, strategi, yang terakhir strategi peningkatan moral di madrasah atau sekolah. Poin dari makalah ini, supervisi sebagai bentuk moral adalah supervisi sebagai tindakan moral, bukan merupakan pembatas kebebasan manusia. Namun, norma atau moral itu berusaha melindungi, mengolah nilai, dan membantu manusia untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Maksudnya kesejahteraan sama-sama enak gitu. Terus definisi supervisi ini sama-sama semua kita tahu secara etimologi, berasal dari kata super dan vision. Berasal dari kata super dan vision yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas untuk menilai aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Kalau menurut Adams dan Frank Dickey, supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran, lingkup pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatakan standar kompetensi memuat seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Jadi, setiap pengawas harus memiliki standar untuk melakukan supervisi. Ada 6 dimensi yang harus dikuasai pengawas sekolah. Yang tadi itu, yang pertama, yang A, kompetensi kepribadian dari supervisor. Yang kedua, B, kompetensi supervisi manajerial. Jadi memiliki kompetensi manajerial. Yang C, kompetensi supervisi akademik. Cara mensupervisi lembaga pendidikan akademik. Yang D, kompetensi mengevaluasi pendidikan, mengevaluasi lembaga pendidikan dan sistemnya. Yang E, kompetensi penelitian dan pengembangan. Jadi, melakukan supervisi terkait penelitian dan pengembangan. Yang F, kompetensi sosial. Jadi, supervisor atau pengawas sekolah atau penilik harus memiliki 6 kompetensi yang wajib dimiliki oleh supervisor. Jadi kalau lulusan pasca UIN Malang, insya Allah bisa semua ini. Terkecuali yang A ini. Kalau yang A ini kembali ke masing-masing pribadi. Amin. Selanjutnya peran supervisi pendidikan. Peran kepala sekolah yang pertama. Kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh bagi para guru dan karyawan di sekolah. Terus perannya penilik. Penilik
posisinya lebih tinggi daripada kepala sekolah dalam melakukan supervisi. Jadi di atas dari kepala sekolah. Sedangkan peran ketiga, peran pengawas, pada dasarnya seorang pengawas itu mempunyai tugas lebih berat dari keduanya, yaitu quality control, mengontrol kualitas sebuah pendidikan, dan quality insurance, jaminan kualitas. Yaitu dapat dipahami bahwa kepala sekolah, penilik, dan pengawas memiliki tugas yang sama. Sebenarnya sama-sama mensupervisi sebuah lembaga pendidikan. Hanya saja wewenangnya berbeda. Dan tentang pengawas sekolah, ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Jadi tugasnya sama-sama mensupervisi sebuah lembaga pendidikan, cuman ruang lingkupnya yang berbeda. Kemudian dimensi moralitas supervisi. Para guru merasa berada di situasi win-lose saat disupervisi. Ya, tidak kita pungkiri, emang kebanyakan seperti ini. Terutama orang-orang yang apa ya, yang tidak biasa disupervisi. Kemudian perselisihan mereka dengan para supervisor cenderung mengarah kepada keputusan yang evaluatif berdasarkan bukti yang sangat sedikit. Akibatnya saling pendapat antara supervisor dengan bawahannya dapat menghancurkan otonomi, kepercayaan diri sendiri, dan integritas personal. Jadi bukan kebanyakan. Terkadang supervisor saat mensupervisi sebuah sekolah, terutama seseorang, padahal kesalahannya sedikit itu diperbesar. Jadi dengan perilaku seperti itu dapat merusak kepercayaan diri dari seorang yang disupervisi dan integritas personalnya mulai berkurang. Kemudian supervisi sebagai tindakan moral. Nilai-nilai moral biasanya diekspresikan sebagai pernyataan yang mendeskripsikan objek-objek atau ciri-ciri objek yang bernilai. Semacam kejujuran itu baik, dan ketidakadilan itu buruk. Standar moral pertama kali terserap ketika masa kanak-kanak, dari keluarga, teman, pengaruh kemasyarakatan, seperti sekolah, televisi, majalah, musik, dan perkumpulan. Jadi standar. Jadi ini cara supervisor menanamkan tindakan moral kepada yang disupervisi. Semacam doktrin kepada yang disupervisi. Kalau kejujuran itu baik dan ketidakadilan itu buruk. Dan itu biasanya dimulai dari saat kanak-kanak. Hingga setelah besar, dewasa, jadi pekerja. Jadi pekerja itu tetap diingatkan dan didoktrin seperti itu. Norma moral yang tadi poin ini, norma moral bukan merupakan pembatas kebebasan manusia, namun norma itu berusaha melindungi, mengolah nilai, dan membantu manusia untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Ini sama-sama diuntungkan, tidak sama-sama dirugikan atau diuntungkan dan dirugikan. Sedangkan fungsi-fungsi norma moral itu di dalam kehidupan bersama meliputi 4 hal, yaitu membungkus nilai-nilai moral dalam bungkusan cinta kasih, kebaikan, kejujuran, keadilan, kemanusiaan. Jadi untuk mensupervisi seseorang atau organisasi itu harus memiliki moral, yaitu cinta kasih, berlandaskan cinta kasih, kebaikan, harus kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Kemudian para supervisor harus
Para supervisor harus mencari jalan bagaimana menggali kondisi dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan, kejujuran, dan komunikasi yang terbuka. Nah, ini bagaimana cara supervisor harus mencari jalan. Ini humasnya harus dilakukan dengan baik. Biasanya orang-orang ekstrovert ini lebih jago dalam melakukan ini. Jadi kalau udah berhubungan baik enak, jadi mensupervisi nggak canggung atau tidak memiliki rasa yang menyupervisi ini diuntungkan dan yang disupervisi ini dirugikan. Melainkan kalau udah humasnya berhubungan dengan manusianya baik, maka yang terjadi adalah sama-sama diuntungkan gitu loh. Jadi para supervisor menyupervisi dengan baik dan yang disupervisi mendapat ilmu-ilmu dan masukan yang baru agar menjadi lebih baik. Merasa seperti itu. Kemudian strategi yang terakhir, strategi peningkatan moral di sekolah atau madrasah. Yang pertama, pemilihan pembicara dapat dipertanyakan dari segi keadilan, kesamaan, penghargaan terhadap pluralisme budaya atau kriteria moral lain. Jadi para supervisor ini harus memilah-milah kata-katanya untuk yang disampaikan kepada yang disupervisi. Jadi harus mengandung nilai keadilan, kesamaan, penghargaan, dan pluralisme atau kriteria moral lain. Jadi orang satu dengan lainnya harus sama-sama adil dalam menyikapi salah ya, kalau sama-sama salah ya sama-sama disalahkan, nggak ada tendensi seperti itu. Kemudian supervisor harus menikmati berbagai kesempatan untuk menciptakan dan mempertahankan pembicaraan dengan berbagai grup dalam komunitas sekolah. Nah, yang tadi ini poin yang tadi itu bagaimana Mohon cara maaf Mas, ya. direkam ya Mas, kayak gitu nanti Bapaknya minta filenya. Oh gitu ya. Mas Amin rekam. Supervisor harus menikmati berbagai kesempatan. Jadi yang seperti tadi itu para supervisi tidak boleh bosan-bosannya menjalin hubungan dengan siapapun yang disupervisi, baik kepala sekolah, organisasi sekolah, atau dengan supervisor lainnya. Agar menghasilkan inovasi yang baru, perbaikan yang baik di setiap organisasi sekolah terutama. Kemudian sebagai contoh komitmen untuk mempraktikkan pengajaran yang patut dicontoh, berarti menerapkan penghapusan cara pengajaran yang tidak tepat. Ini pas contoh supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Mengikuti perkembangan praktek pengajaran dengan cara tadi itu penelitian dan pengembangan. Meneliti cara pengajaran praktek milik seseorang, umpama dari ini para pengawas umpama dari sekolah A bagus, terus mensupervisi sekolah B ada yang kurang, jadi diberitahu kalau A seperti ini biar jadi lebih baik. Kemudian melakukan eksperimen pendekatan baru dan berbagai informasi mengenai pendapat seseorang tentang pengajaran. Jadi kita melakukan penelitian dan diskusi terkait pembaharuan pendidikan atau inovasi pendidikan jika sistem pendidikan pada saat itu di sekolah tidak relevan. Jadi saling berdiskusi, nggak ada yang saling tahu. Intinya musyawarah itu diutamakan sehingga kita sama-sama menghargai yang disupervisi atau yang supervisornya. Mencari jalan keluar bersama. Tidak selalu menyupervisi. Setidaknya terdapat 4 hal yang dikaitkan dengan sifat profesional, yaitu komitmen untuk mempraktekkan pengajaran yang patut dicontoh.
Kedua, komitmen untuk mempraktikkan pengajaran menuju hasil akhir yang bernilai sosial. Tiga, komitmen yang tidak hanya melekat dalam individu, namun juga bagi praktek pengajaran itu sendiri. Dan keempat, komitmen untuk etika kepedulian. Jadi ini strateginya untuk penanaman moral di sekolah atau madrasah. Terima kasih. Mari kita diskusi dan cari jawabannya bersama-sama. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afan atas penyampaiannya, sangat bagus sekali. Terima kasih Mas Amin. Ini mau dimoderatori atau bagaimana? Coba dimoderatori Mas Amin biar lebih. Oh iya betul. Biar lebih greget diskusinya ya. Siapa? Ya betul Mas Amin. Ini diskusi loh, bukan tanya jawab ya. Lebih formal sedikit lah, asik lah. Oke, siap. Itulah tadi penyampaian mengenai presentasi Mas Afan tentang supervisi sebagai tindakan moral, yang mana kita sudah banyak mendengar apa itu pengertian supervisi, kemudian bagaimana relevansinya supervisi dengan moral seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang hal itu atau mau menyanggah dari pemaparan Mas Afan, dipersilahkan. Ayo teman-teman silakan. Monggo, Mas Ahmad, Mas Husnul Ridho, Mas Zaki, monggo Mas Zaki. Ya boleh lah, saya dulu ya. Ya monggo. Oke, monggo. Sebenarnya saya agak sedikit kurang itu Mas Afan, kurang mengerti terkait poin C. Poin C itu di makalah ada kutipannya seperti ini. Para guru merasa berada di situasi win-lose saat disupervisi, mengalami ketidakberdayaan, manipulasi, kekerasan seksual, iya betul. Betul, ada. Sosial serta etnis. Insya Allah saya nggak mengada-ngada. Iya, ada. Aku ingat. Sorry. Ya itu maksudnya, kemudian kekerasan seksual, stereotip itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya kok ada kekerasan seksual, apakah seorang supervisor pula melakukan seperti itu gitu loh. Kalau diksi kekerasan seksual kan berarti kan mengarahnya kepada tindakan atau Iya, betul. Mungkin bisa dielaborasi lagi tuh kutipan itu Mas Afan. Silakan. Iya Mas Afan. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Aki yang mana bentuknya ini klarifikasi ya terkait istilah jenengan yang di dalamnya terdapat milos dan juga ada istilah-istilah kekerasan seksual seperti itu ya. Monggo Mas Afan dijelaskan kembali agar lebih terang benderang. Iya, sebenarnya saya itu udah tahu, tapi gimana ya, mau dikurangi takut berdosa gitu loh. Dan saya juga nggak paham. Mungkin kalau saya menangkap dari kekerasan seksual ini, psikisnya yang terserang. Oh, berarti di situ ya Mas Afan ya, guru yang disupervisi itu psikisnya terserang, merasa digerogoti seperti itu, tak? Merasa, iya. Soalnya kan itu bukan sebuah kekerasan seksual, Mas Afan. Gini, maksudnya itu dilecehkan gitu loh. Kalau pelecehan masuk kriteria kekerasan seksual atau tidak? Tidak, tergantung. Misalkan saya mengatakan kekerasan seksual itu kan tendensinya dia terkait bagaimana perilaku yang tidak mengenakan terhadap gender dia gitu loh. Oh iya bisa. Kalau seperti yang Mas terangkan itu bukan termasuk menurut saya ya. Ya mungkin gini, seksual dalam artian gini. Jadi mungkin ya, kalau yang itu soalnya saya ngambil dari jurnal orang, kekerasan seksual ya mungkin ketidakadilan dalam mensupervisi antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ngarahnya ke sana, Mbak Ari ya. Nah, iya betul. Karena kalau di ruang publik, terutama institusi pendidikan, harusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Iya, Mas Afan? Yang berbau masalah seksualitas seperti itu kan.
Karena kan Betul. konsepnya kan egaliter, kesetaraan terhadap pendidik gitu ya. Iya, iya, benar-benar. Saya Jadi juga kaget konfirmasi awalnya. konfirmasinya Mbak Ari lebih mengarahnya ke sana Mas Afan ya tadi ya, Iya, terkait psikis, masalah benar-benar, benar. kekerasan seksual itu ya. Iya, iya, Makanya kan Mas kalau Zaki, benar. ya, makanya saya bingung tadi apakah si supervisornya melakukan kekerasan seksual di depan anak-anak atau seperti apa gitu loh. Enggak. Maksudnya Iya, iya. seperti itu gitu loh. Akhirnya Ya. clear Atau Pak. clear, clear, clear. Atau secara langsung kan, kalau aku dalam pribadi, kalau aku dalam hati, nggak mungkin lah ini secara langsung fisik gitu loh. Pasti terkait ucapan yang tidak diseleksi. Berarti Jadi, yang dimaksud dengan kekerasan seksual tersebut hanya dalam sebatas ucapan seperti itu ya Mas ya? ucapan, ya, tapi mengarah seksualnya tuh gender mungkin. Oh iya ya. Perempuan nggak becus, kurang becus daripada laki-laki atau seorang Betul, betul. istri gitu. Oke, Karena kan gender dan seksualitas itu kan beda gitu ya maknanya ya. Iya, Gimana yang betul. Pak Trio itu loh ya. Ya. Terima Mungkin kasih teman-teman. Mas Afin, silakan. ini Iya, sudah iya. cukup ya. Makasih, makasih Mas Zaki. Atau Sama-sama begini, Mas Afin. Benar-benar itu. yang pertama dari jawaban Mas Afan tadi mengenai pertanyaan Mas Zaki, di situ yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu tindakan yang berupa pembedaan gender seperti itulah. Dalam Ya. artian kata-kata yang tidak enak diucapkan. Mau mati. Enggak mati ini otomatis. Oh. Kepada siapa itu namanya? Kepada pihak wanita yang supervisi Iya, ataupun iya. supervisornya orang wanita seperti itu. Ya. Maka tidak layak mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya yang bisa menyakiti hati satu sama lain. Itu jawaban dari Mas Afan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambah terkait dengan pertanyaan Mas Zaki tadi atau klarifikasi Mas Zaki tadi, dipersilahkan. Masya Allah, terima kasih ya Mas Amin ya, Mas Afan jawabannya. Saya cukup puas dengan diskusi yang barusan tadi. Terima kasih. Sama-sama Mas Zaki. Kalau tidak ada yang mau menambah klarifikasi dari Mas Afan tadi, saya cukupkan untuk pertanyaan yang pertama dan saya buka pertanyaan yang kedua. Monggo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Halo, Mas. Silakan Mas Rido. Nah, saya sedikit bertanya terkait dijelaskan sama Mas Afan barusan. Peran supervisi pendidikan di situ kan ada 3. Ada peran kepala sekolah, peran penilik, dan pengawas. Ada 3, yaitu peran kepala sekolah, penilik, dan pengawas. Yang mau saya tanyakan karena saya baru dengar nama istilah penilik. Iya, sama saya. Dan kalau yang saya tahu ketika ada supervisi itu hanya ada pengawas. Kalau di sekolah itu mungkin langsung dari kepala sekolahnya. Yang menjadi perbedaan antara penilik dan pengawas ini apa Mas Afan? Karena penilik itu mengawasi kepala sekolah, pengawas juga mengawasi kepala sekolah dan seluruh kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rido atas pertanyaannya mengenai penjelasan Mas Afan tadi, peran supervisi, di dalamnya ada peran kepala sekolah, kemudian pengawas dan juga penilik. Yang titik pertanyaannya dari Mas Rido itu sendiri adalah penilik itu apa dan apa perbedaannya dengan kepala sekolah dan juga pengawas seperti itu. Monggo Mas Afan. Iya. Sebenarnya ya, makasih Mas Rido, Mas Amin. Langsung saya jawab aja ya. Soalnya gini. Kalau tugasnya ini sebenarnya sama-sama mensupervisi sebuah organisasi. Kepala sekolah, penilik, dan pengawas. Nah, sebenarnya yang saya tahu juga cuman ini, pengawas sama kepala sekolah kalau di sekolah umum. Nah, mungkin penilik ini tidak tambahan aja dari pihak sekolah pribadi atau dari pihak yayasan pribadi untuk mengawasi sekolah itu sendiri. Contohnya gini, kalau di sekolah umum saya kurang tahu sebenarnya. Kalau di sekolah umum biasanya cuma pengawas langsung dari Kemenak atau Dinas Pendidikan langsung ke sekolah gitu.
Kalau di yayasan atau pondok pesantren ini contohnya di Darul Ulum. Jadi ada kepala sekolah sebagai supervisor di organisasi itu langsung. Terus ada penilik dari Yayasan Darul Ulum sendiri, pengawas juga, tapi bahasanya itu di atasnya kepala sekolah. Nah, terus ada pengawas lagi dari pihak Kementerian Agama, itu di atasnya penilik lagi. Jadi mungkin contohnya seperti itu. Ruang lingkupnya aja yang lebih luas, pengawas ke satu daerah, penilik ke beberapa. Gimana? Mungkin ada masukan lain. Nah, ya itu sementara jawaban dari Mas Afan ya. Kemudian Iya, iya mungkin benar, Mas. secara definisi dulu, Mas. Bisa dijelaskan apa itu penilik secara definisi? Penilik ini sama sih sebenarnya. Oh, intinya Penilik cuman apa ya? Tingkatannya aja yang beda. definisinya sama dengan pengawas ya, atau Sama. penempatannya yang berbeda seperti itu ya, Mas Afan ya. Ruang Beda. lingkupnya. Ruang lingkupnya benar-benar. Ya, terima kasih. Kalau tugasnya sih, ya kalau tugasnya sih sama sebenarnya. Yang disupervisi apa, yang harus diperbaiki apa, personalnya gimana gitu sama semua. Ya, terima kasih Mas Afan atas jawabannya. Itu jawaban yang pertama dari Mas Afan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menanggapi atau mau menambah jawaban dari Mas Afan tadi mengenai penilik itu. Penilik dan pengawas. Monggo. Kalau tadi apa namanya perbedaan mendasarnya apa Mas Afan pengawas dengan penilik? Pengawas dengan penilik ini apa ya? Posisinya aja. Kalau sumpama pengawas ini dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, kalau penilik ini opsional dari lembaga masing-masing biasanya. Jadi Bari penilik itu lebih internal Bari Mas Afan ya? Iya benar, lebih ke internal. Soalnya nggak ada undang-undangnya juga kalau penilik. Oke. Saya mau Saya jawab juga ya, Mas. Silakan Mas. Monggo. Sekalian juga ikut terjun dalam diskusi nggak apa-apa Mas Amin, silakan. Iya. Saya pernah baca artikel tentang, bukan artikel sebenarnya, undang-undang tentang penilik dan pengawas itu. Penilik Ya. ada. Oh iya. Ini sebenarnya lengkap. Di sini saya lihat lagi karena saya tidak hafal undang-undangnya. Kemudian pengawas ini ya, pengawas saya sebutkan dulu, pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) Ya benar. yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Seperti itu kan? Itu pengawas. Kemudian penilik itu sendiri di sini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Yang mana di dalam di sini didefinisikan bahwasanya penilik jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan juga pendidikan non formal. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh pegawai negeri sipil. Jadi penilik di sini adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan. Sekarang ada ya pendidikan kesetaraan, bukan paket, dan juga keaksaraan serta kursus pada jalur PNFFI. Intinya begini, kalau penilik itu wawasannya di lembaga pendidikan yang bisa dikatakan non formal. Iya benar. Bisa dikatakan formal juga. PAUD itu kan formal seperti itu. Akan tapi ruang lingkupnya di situ-situ saja. Akan tetapi kalau pengawas seperti halnya di madrasah ibtidaiyah, MI, MTS, SMP dan lain sebagainya, wahwaduha itu ya. Sedangkan penilik bisa masuk juga di pesantren itu ya. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau payung hukumnya sama-sama ada antara penilik dan pengawas. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Ya, makasih banyak Mas Amin. Ternyata ada undang-undangnya juga ini. Ada payung hukumnya juga.
Kalau penilai bisa masuk ke ASN juga nggak Mas Amin atau seperti apa itu Mas Amin? Iya, karena di situ ada apa itu namanya kualifikasinya ya. Hmm. Jadi Syarat. tadi penilai, ya. Nah, Maaf ya, saya bentar Mas Amin. Dari tadi penilai itu bisa masuknya formalnya ke PAUD ya, sama Ya. ke pesantren berbasisnya ijazahnya non formal ya Mas Amin yang seperti itu ya. iya, iya. Jadi kalau misalkan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan aliyah itu yang masuk ke sana berarti pengawas ya. Betul, betul Mas Zaki. Masya Allah, terima kasih Mas Amin klarifikasinya. Hmm. Sama-sama Mas Zaki. Silakan monggo bisa di browsing itu tentang pendidik itu ya. Ada Ya. juga. Bisa di-share, Mas. Oke. Langsung aja. Mau di-share di mana? Karena kalau di pertanyaan-pertanyaan terjawab dengan clear itu enak sekali itu sih ya, nggak menyimpan beberapa pertanyaan lagi di pikiran. Oh Iya. iya. Betul Mas Zaki. Saya Saya share boleh linknya. menambahkan. Monggo. Silakan Mas Zainuddin untuk ikut serta dalam diskusi. Abah Holis itu. Monggo Abah. Iya, saya mau menambahkan saja Iya. apa yang disampaikan oleh Mas Amin tepat sekali. Memang sesuai dengan apa Permenpan itu ya. Singkatannya Permenpan. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Badan Kepegawaian. Memang betul. Jadi untuk pengawas itu mulai tingkat TK ya, sampai tingkat SMA itu adalah pengawas sekolah yang mengawasi lembaga pendidikan tersebut. Untuk penilai memang tadi betul disampaikan oleh Mas Amin, yaitu mulai PAUD, kemudian keaksaraan, kesetaraan, kemudian kursus-kursus itu. Namun ini saya menambahkan, tadi sempat ada pertanyaan, apakah harus PNS atau bukan gitu ya. Jadi sebenarnya yang penilai ya, kalau pengawas memang harus PNS. Sebentar ada truk lewat. Jadi kalau penilai itu sebenarnya dia juga PNS. Nah, jadi sebenarnya kedudukannya begini. Kalau pengawas sekolah itu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial di sejumlah lembaga pendidikan, ya, mulai dari TK sampai SMA atau mulai dari RA sampai aliyah. Nah, sedangkan penilai itu kedudukannya sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi di PAUD tadi, sama di kesetaraan keaksaraan tadi itu kedudukannya. Nah, dia sebenarnya secara fungsional dia adalah PNS ya, PNS. Jadi jabatan fungsionalnya dia sebagai tenaga pendidikan atau pendidik bisa. Tetapi jabatan karirnya itu adalah jadi penilai yang dimaksud itu adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. Jadi intinya penilai itu adalah sebuah jabatan saja. Jadi harus dari PNS juga. Jadi itu ditetapkan kayak di Kemenak itu ada penilai, ada pengawas. Nah, yang menetapkan baik itu Kemenak maupun Dikbud itu menunjuk PNS yang ada di situ sebagai pengawas atau penilai. Jadi kesimpulannya penilai maupun pengawas itu semuanya dari PNS, dan yang memberikan jabatan itu adalah dari kementerian, baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian Agama. Saya kira itu tambahan saya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Abah Terima atas kasih, Abah. arahannya. Mantap Abah. Berarti gini ya, nggak ada tingkatan antara penilai dan pengawas ya? Sama. Yang membedakan itu nanti di tugasnya ya. Tugasnya sama tunjangannya. Tunjangannya yang agak berbeda. Lebih banyak mana, Bah? Kalau sebenarnya di penilai itu lebih besar ya. Oh. Ya. Kalau pengawas itu kalau di peraturan Presiden nomor 108 tahun 2007 itu paling rendah 485.000.
tunjangannya. Paling tinggi 725.000. Tapi kalau penilai itu paling rendah 520.000, paling tinggi 1.300.000. Jadi kan lebih tinggi dari penilai. Itu sekali Karena memang penilai. tugasnya sebenarnya berat juga penilai. Ya terima kasih Ya, itu. Abah. Kalau berbicara uang tuh jadi semangat kita. Ya, jadi semangat. Ya, saya sebelum kita tutup masalah pertanyaan Mas Rido tadi, saya pasrahkan dulu ke Mas Rido. Monggo Mas Rido, bagaimana respon jenengan tentang jawaban yang tadi? Oke, kira cukup puas dengan jawaban yang diberikan sama teman-teman, karena dengan demikian bisa tahu perbedaan antara pengawas dan juga Oke, cukup ya Mas Rido ya. Selanjutnya, ya saya buka pertanyaan baru karena pertanyaan yang tadi itu sudah cukup. Maka saya buka pertanyaan lagi. Moga-moga teman-teman yang ingin bertanya. Makin muda apa? Cahayanya sangat mendukung. Moga teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Afan ini terkait Masya Allah, pakai kacamata kayak usia 30-an loh. Tidak ada yang mau Kurangnya ditanyakan. juga. Kacamata baca ini. Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Silakan Mas Amin. Iya, monggo. Terus kita diskusikan aja. Nah, ya, kita diskusi saja. Yang pertama, saya mau mengkritisi bukan masalah judulnya, akan tapi konten yang dibahas di dalamnya. Konten, iya. Nyantai Nggak apa-apa. Kita diskusi ya. Ini judulnya kita berbicara tentang supervisi sebagai tindakan moral. Iya. Seharusnya di dalamnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu moral seperti itu ya. Kemudian kok bisa sih supervisi itu dijadikan sebagai tindakan moral? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Apa itu namanya? Ya itulah seperti itu. Namun pertanyaan dari saya di sini, kita diskusi ya teman-temannya. Iya, mantap. Jadi ya saya merasa gini emang isinya sama judulnya kayak kurang serasi gitu. Nggak perlu diserasikan itu. Diserasikan. Siap. Pertanyaan saya, relevansinya antara supervisi dengan moral atau moral dengan supervisi itu di mana? Relevan. Monggo Mas Afan. Terima kasih atas waktunya. Relevannya ini maksudnya relevan Relasinya Mas Afan. Relasi. Hubungan antara moral dan supervisi gitu. Saya juga tadi mikir Mas Amin ini kan variabelnya kan antara supervisi dengan moral ini. Jadi harusnya penguatan teori dan konsepnya terkait hal tersebut ya. Iya betul. Iya. Kita harus Nanti mengetahui moral dulu. Betul. Kemudian nanti kan dialektikanya terkait itu solusinya itu ya. Silakan Mas Afan. Minum dulu. Oke. Kalau supervisi kan tadi katanya siapa sih namanya? Jering. Memperbaiki program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran atau melihat dan meninjau dari atas, menilai dari atas untuk menilai aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Jadi ini kan hubungan supervisi ini kan memperbaiki pengajaran dengan cara melakukan hubungan dengan manusia. Terus
kegiatan itu kalau nggak di relevansinya dengan moral adalah kalau tidak didasari dengan moral, maka supervisi akan melakukan kegiatan mengoreksi, mengawasi kreativitas, kinerja, dan sebagainya itu dengan semena-mena. Tidak mempertimbangkan dampak negatif kayak tadi tuh. Orang jadi merasa win-loss, terus apalagi itu namanya? merusak kepercayaan diri dari yang itu masuk relevansi nggak? Monggo, diteruskan saja dulu. Nah, ya seperti itu bisa merusak kepercayaan diri dan pertimbangan moral. Tidak melakukan supervisi tanpa memiliki sebuah moral oleh supervisor. Jadi poinnya gini lah. Kalau supervisi tanpa tindakan moral, maka supervisi akan mengalami keberhasilannya kecil. Soalnya yang satu merasa dirugikan, yang satu merasa untung. Soalnya udah kelar kerjanya. Kalau supervisi dilakukan dengan tindakan moral, perlu dipertimbangkan ucapannya, terus perlu dipertimbangkan keadilan, kebaikan, kemanusiaannya, itu kan termasuk moral juga. Kalau dilakukan dengan moral yang tadi itu, keadilan, cinta kasih, kemanusiaan, maka hasilnya nggak win-loss, tapi sama-sama diuntungkan gitu. Supervisornya untung, kerjanya udah selesai, terus yang disupervisi untung juga, soalnya dapat masukan agar organisasi sekolah itu lebih baik. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ini saya nyampaikan sesuai PPT. Terima kasih. Terima kasih Mas Afan jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambah. Kalau saya benar, saya setuju sebenarnya sependapat dengan jawaban Mas Afan ya. Karena kan sebenarnya kalau kita mau teruskan judul ini tuh seperti ini kalau dalam pikiran saya. Supervisi sebagai tindakan moral sang kepala sekolah gitu ya. Atau sang pengawas ya yang mengawasi supervisi itu ya. Mas Afan ya. Iya, betul. Betul. Siapa? Karena memang harusnya pun tindakan moral ini memang include dalam kompetensinya kepala sekolah karena kan harus punya kepribadian dan masalah sosial itu kan ya. Karena kan kepala sekolah juga beranjak dari guru gitu loh. Jadi memang tepat harusnya memang seorang supervisor memiliki kepribadian yang seperti ini yang punya moral ya ketika mensupervisi agar tidak terjadi ya keretakan dalam sebuah hal tersebut. Saya setuju Mas Afan dengan jawabannya tadi betul. Berarti di sini ya Mas ya, saat pelaksanaan supervisi harus sekaligus improvisasi moral seperti itu ya, memasukkan nilai-nilai moral di dalam. Revolusi akhlak Mas Abin. Dalam konteks moral. Asik itu. Atau kalau kata Pak Jokowi revolusi mental ya. Revolusi mental. Iya. Mas Zainuddin. Monggo. Jadi kalau saya menangkap dari makalah yang ditulis oleh Mas Afan ya, dan
perbincangan kita barusan, bahwa saya berpikir begini, supervisi sebagai tindakan moral itu sebenarnya berangkat dari selama ini supervisi itu mungkin ya ada yang dalam tanda petik amoral gitu ya. Moral gitu. Artinya supervisor tidak mempertimbangkan berbagai hal. Jadi contohnya tentang integritas antara supervisor dengan yang disupervisi itu harus diperhatikan tuh. Nah, artinya ada hubungan timbal balik antara supervisor dengan guru yang disupervisi untuk mencerminkan saling sikap percaya, terbuka. Jadi kan kalau saya tidak salah mendengar dari Mas Sofan dan saya juga membaca sedikit bahwa di situ ada guru merasa tidak berdaya, guru merasa ya dan lain-lain itu ya. Itu karena memang supervisi itu tidak melaksanakan tindakan moral. Jadi kalau dia melaksanakan tindakan moral atau menjadi supervisi menjadi tindakan moral, maka di situ ada hubungan timbal balik antara supervisor dengan guru yang disupervisi. Jadi ada sikap saling percaya, terbuka, kemudian fleksibel dalam memberikan kesempatan kedua orang itu untuk berbicara berdasarkan integritas yang dimiliki. Jadi saling mendorong gitu ya, mendorong untuk menghargai orang lain. Jadi biasanya itu diawali dengan sebuah diskusi, kemudian ada keakraban, ada kejujuran, komunikasi yang terbuka, sehingga si guru bisa menyampaikan bahwa kesulitan dia dalam pembelajaran, maka dia dengan secara ikhlas biasanya minta disupervisi. Misalnya saya akan menerapkan metode ini untuk pembelajaran, tolong disupervisi. Nanti bagaimana hasilnya? Biasanya ada komunikasi seperti itu. Nah, maksudnya di situ adalah akhirnya terbentuk bahwa guru tidak merasa tidak berdaya, justru guru itu sangat membutuhkan supervisi yang nantinya untuk perbaikan guru itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ke arahnya ke situ yang moral itu. Jadi ke arah bahwa guru merasa tidak diawasi, merasa tidak menjadi tidak berdaya, tetapi justru dengan tindakan moral itu guru merasa dia membutuhkan untuk disupervisi, sehingga tetap ada hubungan baik antara supervisor dengan yang disupervisi. Terima kasih. Jadi Abah. supervisor kan berdiskusi dengan para guru untuk memenuhi prosedur yang harus dipatuhi dari hak dan kewajiban yang dari masing-masing itu. Jadi haknya guru apa, kewajibannya guru apa, itu dia bisa berdiskusi. Melalui diskusi itu akhirnya nanti ada semacam permintaan dari seorang guru misalnya untuk minta disupervisi. Dan itu pernah diterapkan juga di lembaga pendidikan. Kalau boleh saya memberikan contoh di tempat kami dulu sekitar tahun 2002. Itu ada kepala sekolah yang menerapkan sistem seperti itu. Jadi kepala sekolah meminta para waka untuk berdiskusi dengan guru-guru terkait dengan pengalaman belajar mereka. Jadi pengalaman pengajaran mereka. Nah, kemudian dari diskusi-diskusi itu akhirnya dipersilakan, ditawarkan, barangkali Bapak Ibu guru ada yang ingin menerapkan sesuatu dalam pembelajaran dan ingin disupervisi, akan kita bantu. Nah, seperti bahasanya seperti itu. Jadi bukan nanti akan saya supervisi, bukan seperti itu. Saya kira mungkin arahnya ke situ. Ini menurut pendapat saya tentang makalah ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Abah atas jawabannya. Berarti kesimpulannya seperti ini ya Abah ya. Dalam proses pelaksanaan supervisi kita harus menginternalisasikan nilai-nilai moral seperti itu ya Bah ya. Betul, betul ya.
Oke, terima kasih jawabannya Abah dan kepada semua teman-teman terima kasih juga jawabannya. Saya rasa cukup ya untuk diskusi tentang ini ya. Mas Zainuddin belum tanya Mas Amin. Enggak, yang maksud yang dari pertanyaan saya tadi. Iya. Iya. Oke, kalau sudah cukup saya tutup untuk pertanyaan itu. Selanjutnya saya buka pertanyaan baru. Silahkan Mas Zainuddin. Belum menemukan pertanyaan. Apa dalam Kalau kalau belum menemukan cari di kolom meja, Pak. Mas, di kolom meja ada di situ pertanyaan. Cari di situ. Pasti ketemu. Iya, nyari ini. suaranya Mas Zainuddin ini mahal sekali, baru kedengaran dari beberapa. Iya nih mahal nih. Jarang-jarang bersuara. Suara emas. Nggak ada yang mau bertanya lagi. Jika tidak ada yang mau bertanya, saya pasrahkan kepada Mas Afan untuk memberikan pertanyaan. Iya betul. Nanya apa tadi ini? Mas Mehmet mungkin mau bertanya, silahkan. Kalau kayak strategi, Mas Afan, ya kan Mas Ahmed, silakan. Enggak, Mas. Lanjut aja nggak apa-apa. Saya memastikan aja diskusi ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Poin itu tadi apa Mas Afan? Nilik nih, penilik. Oke, Mas Afan, kalau tadi poin jenengan di subbab atau di bab yang itu apa tuh? poinnya. Ya, poinnya di yang E itu loh. Strategi peningkatan moral di sekolah madrasah itu tadi. Oh itu ya. Nah iya itu mau nanya itu. Itu poinnya apa, sebelum- di lembaga pendidikan. Ya, yang jenengan paparkan apa tuh tadi poinnya? Pemilihan pembicaraan dapat dipertanyakan dari segi keadilan, kesamaan, penghargaan terhadap pluralisme. Jadi pemilihan perkataan untuk seseorang yang disupervisi. Kemudian 4 poin itu ya? Apa yang mana Mas Zaki? Saya malah tanya jawabannya. Saya cari kok. Oh. Iya. Ini yang pertama itu strateginya pemilihan kata untuk disampaikan kepada yang disupervisi. Kemudian supervisor harus menikmati waktunya dalam bercengkrama, berdiskusi dengan yang disupervisor. Mungkin ada keluhan seperti ini atau permasalahan seperti ini gitu. Jadi tetap menjalin hubungan baik gitu loh. Poinnya ada 4 ini. Poinnya ada 4, komitmen untuk mempraktikkan pengajaran patut dicontoh. Kedua, komitmen untuk mempraktikkan pengajaran menuju hasil akhir yang bernilai sosial. Ketiga, komitmen yang tidak hanya melekat dalam individu namun juga praktek pengajaran itu sendiri. Keempat, komitmen untuk etika kepedulian. Oh, Masya Allah, ethic of care. Mas Amin, Mas Amin. Mas Afan, atau teman-teman atau Abah mungkin ya yang ini bisa jawab ini. Jadi kalau untuk evaluasi setelah kegiatan supervisi itu biasanya kepala sekolahnya memanggil yang disupervisi di ruangannya atau seperti apa? Saya memang agak buta ini terkait bagaimana evaluasi dari kinerja supervisi ini. Seperti apa? Kalau teman-teman yang bisa menjawab silakan boleh. Ini, kalau setahu saya ya, lihat dari foto-fotonya itu biasanya di ruangan gitu loh. Di ruangan di suatu sekolah, kemudian
pengawas itu memberi masukan, arahan atau sesuatu yang kurang baik diubah menjadi baik di situ. Jadi nggak satu-satu untuk keseluruhan. Gitu. Oh, jadi keseluruhan gitu. Iya. Oh, jadi berarti akumulatif terhadap semua guru Iya, yang sudah benar. disupervisi gitu Mas Afan ya? Iya, iya. Tapi Abah Holis yang lebih paham. Sebelum Pak, ke Abah silakan, Holis. Mbak. Abah Holis itu kan nanti sebagai penentu, karena beliau adalah musoheh. Betul. Mustahil. Pak Zainuddin di atasnya mustahil. Jangan jangan lupa. Maharir berarti. Mas Zainuddin Maharir. Iya. Namun saya memberikan jawaban dulu berkenaan dengan teori-teori semacam itu ya Mas ya. Karena itu ada hubungannya dengan apa yang saya bahas di makalah saya itu ya mengenai teknik supervisi. Ada kalanya supervisi itu dilaksanakan secara individu jika permasalahannya tersebut hanya terjadi pada guru tertentu. Ya. Guru tertentu yang mempunyai masalah ya maka supervisinya supervisi teknik individu yang digunakan. Kemudian Ya, betul. jika itu berkenaan dengan masalah kelompok dalam artian setiap guru, banyak guru yang mengalami masalah yang sama atau guru-guru itu mempunyai masalah yang macam-macam seperti itu ya. Maka itu perlu dilakukan yang namanya menggunakan teknik kelompok seperti itu. Dan caranya juga beda, prosesnya bagaimana, kemudian hasil akhirnya bagaimana seperti itu, seperti yang ditanyakan Mas Zaki. Ya kalau individu ya maka secara individu juga penyampaian akhirnya atau evaluasi akhirnya ya disampaikan secara baik-baik kepada guru tersebut. Jika masalahnya kelompok ya kita rapat saja bahwasanya hasil supervisinya seperti ini. Dan setelah supervisi itu biasanya ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga menghasilkan menemukan yang namanya rekomendasi itu ya. Saya ingat dulu di di waktu kuliah di S1-nya itu kita harus belajar membuat yang namanya rekom seperti itu. Karena apapun yang terjadi di lembaga pendidikan itu setelah kita awasi pasti hasil akhirnya kita membutuhkan yang namanya rekomendasi untuk perbaikan. Misalkan dalam masalah manajerial ya kita rekom kelemahannya saja. Kelemahannya apa? Ternyata gurunya datang terlambat, rata-rata datang terlambat ya. Laya mutu walayahya, tidak bermutu tidak berdaya seperti itu. Maka rekomnya di situ. Ya mungkin itu. Bagus nih barusan katanya. Sekedar tambahan dari itu. Ya. Tapi tadi kalau masalah supervisi yang kelompok itu, maksudnya supervisornya berkelompok atau rentetan supervisinya tuh banyak guru yang supervisi akhirnya pengendaliannya berkelompok ketika memberikan penjelasan terkait rekomendasinya atau seperti apa tuh maksudnya yang kelompok itu tuh? Ya, yang kelompok itu Mas itu dilaksanakan apabila yang mempunyai masalah itu adalah bukan hanya satu guru seperti itu, sehingga perlu dilakukan pendekatan kelompok. Dalam artian di sini ada beberapa pendekatannya ya. Bisa saja supervisinya itu berbentuk workshop seperti itu ya Mas ya. Rapat guru atau diskusi. Jadi yang kelompok itu gurunya Mas. Oke, Mas Amin. Nanti saya bacakan referensinya di sini. Terdapat dalam ayat apa itu? Wasawirhum fil amri. Ayat konstitusi. Bainahum. Oh, ya. Itu Asyura itu ya, surat Asyura ya. Surah. Ya mungkin teman-teman yang lain sebelum kita pasrahkan kepada Abah karena statusnya Abah sebagai musohehnya. Kalau enggak Mas Zainuddin Muharrih. Mungkin Mas Zainuddin memberikan rumusan terlebih dahulu sebelum kita putuskan sebuah masalah ini. Betul. Jenengan monggo, suara Mas ditunggu. Suara Mas ditunggu. Alhamdulillah. Bully terus dari tadi ini. Ada yang dibully, Mas. Diskusi. Atau saya bacakan saja ya Mas ya. Boleh Mas Amin. Di sini terdapat dua pendekatan dalam supervisi itu, tekniknya. Yang pertama secara kelompok, yang kedua secara individu. Kapan itu supervisi dilakukan secara kelompok? Yang seperti yang saya sebutkan tadi, jika
guru-guru tersebut mempunyai masalah secara bersamaan. Dalam artian banyak guru yang mengalami masalah. Apa saja yang bisa dilakukan oleh supervisor? Yang pertama di sini alternatifnya melakukan pertemuan orientasi. Nanti kalau misalkan kurang gamblang saya kirimkanlah biar lebih jelas ya. Yang kedua, rapat guru. Bisa melakukan rapat guru juga. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat, diskusi. 5, lokakarya atau workshop. Yang keenam, tukar menukar pengalaman. Ini saya kutip dari bukunya Doni Juni Priyansa ya. Itu dosen UN ya Mas Zaki. Kampus kebanggaan antum ini. Kemudian Masya Allah. untuk yang supervisi akademik secara individual, apabila guru yang bermasalah itu hanya terjadi pada beberapa guru atau satu sajalah seperti itu. Apa saja tekniknya? Yang pertama bisa melakukan kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, kemudian penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar, kemudian menilai diri sendiri. Seperti ini bukunya Mas Zaki. Wih, mantap ini. Terima kasih Mas Amin. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai teori. Dan prakteknya bisa Abah jelaskan nanti ya. Betul. Ngajak ngopi bareng yang disupervisi biasanya gitu. Kita ajak Abah untuk ngopi bareng. Tujuannya mensupervisi Abah. Ini ternyata moderatori enak sekali ya kelihatannya jalannya diskusi ya. Iya, betul. Moderatornya juga ahli nih. Ahli apa? Mantap memang menjawab. Seperti Karni Ilyas. Harusnya Mas Amin menginstruksi Mas Zainuddin nih biar ikut serta ini. Bukannya tidak mau menginterupsi Mas Zainuddin, akan tapi saya dengar suaranya tadi bergoyang-goyang. Yang mengatakan apa ya? Yang mau menyelesaikan kata dibully itu sampai setengah jam, dibully gitu. Sama. Ternyata emang nggak bohong, beliau sinyalnya emang buruk di sana. Makanya jangan terlalu. Nah ini jelas. Nah itu kan bagus. langsung jawab aja. Mumpung masih jelas, saya berikan kesempatan kepada Mas Zainuddin untuk berkomentar terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Afan tadi. Silakan. Masalahnya mau komentar apa saya nggak tahu. Kok suaranya putus-putus. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau saya pasrahkan kepada Abah mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh Mas Zaki tadi terkait praktek seperti itu. Setelah supervisi itu apa yang dilakukan kepada sekolah? Apakah memarahi guru atau melakukan tindakan? Monggo Abah. Baik, terima kasih. Yang disampaikan Mas Amin tadi betul sekali. Memang ada supervisi secara individu, ada supervisi secara kelompok melihat masalahnya. Apakah masalah itu hanya untuk satu guru atau dua guru atau masalahnya pada banyak guru atau kelompok. Nah, kelompok yang dimaksud ini juga bermacam-macam. Ini menurut praktek yang ada bahwa ada supervisi menurut kelompok mata pelajaran. Ada supervisi kelompok artinya secara keseluruhan. Jadi misalnya supervisi yang kalau individu sudah jelas ya. Biasanya ada kendala-kendala di dalam pembelajaran secara individu, baik itu pembelajaran atau masalah kedisiplinan. Kemudian kalau yang kelompok itu yang pernah saya tahu adalah misalnya kelompok matematika misalnya, kelompok guru matematika. Kenapa nilai matematika tahun ini turun misalnya? Atau kenapa untuk materi tertentu kalau masuk ke konten di kompetensi dasar tertentu itu sulit dipahami oleh siswa. Nah, itu berarti nanti supervisinya secara kelompok. Artinya ada sebuah diskusi ya. Jadi tidak selalu bahwa supervisi itu harus masuk ke dalam kelas ya. Misalnya yang kelompok ini. Bisa jadi pengawas atau kepala sekolah itu atau diwakili wakil kurikulum itu berdiskusi di kelompok mata pelajaran itu. Misalnya ada guru matematika sebanyak 8 orang. Kemudian diajak diskusi kendala-kendala untuk
mengajarkan materi tertentu pada anak-anak yang sulit dipahami. Itu kira-kira materi apa, kemudian metodenya pakai apa, apakah sudah dicoba metode yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bisa melalui diskusi seperti semacam itu. Sehingga dari situ nanti pihak supervisor berdasarkan pengalaman dan lain-lain itu bisa memberikan masukan untuk memperbaiki supaya nanti ada perbaikan di dalam pembelajarannya. Nah, bisa jadi nanti itu dilakukan sebuah diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan pada penyusunan RPP yang baru yang di situ menggunakan metode-metode yang baru yang diperkirakan bisa mengajarkan materi itu bisa tersampaikan ke anak-anak dengan baik. Nah, itu biasanya. Ya, kemudian dari hasil supervisi itu ada sebuah diskusi biasanya. Kalau yang kelompok itu ada, kelompok yang mapel itu tidak melalui sebuah workshop tapi langsung diskusi di tempat, di ruangan. Supervisor nanti memberikan arahan-arahan seharusnya begini. Nah, kalau yang secara keseluruhan misalnya dalam satu sekolahan itu bisa jadi nanti dilakukan sebuah workshop. Jadi sebelum ke workshop biasanya temuan-temuan itu disampaikan, biasanya di aula seperti itu karena harus untuk semua guru, berarti di tempat yang lebih luas, di aula begitu, kemudian disampaikan temuan-temuannya apa, kelemahannya apa. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu, maka diadakan sebuah workshop atau pelatihan. Nah, itu nanti baru dibicarakan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah menindaklanjuti untuk mengadakan workshop yang bisa jadi bekerjasama dengan Balai Diklat atau mendatangkan narasumber dari luar supaya bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan oleh supervisor itu. Jadi tidak ada istilahnya supervisor marah ya. Kalau marah itu memang hanya sifat karakter dari seorang pengawas sendiri sebenarnya. Biasanya marah itu ketika ada guru yang memang sulit untuk diatur. Jadi masalah kedisiplinan, masalah ya tadi kayak terlambat masuk, nah, masalah-masalah itu. Tapi kalau untuk memperbaiki terkait dengan pembelajaran biasanya diadakan melalui sebuah workshop atau diskusi-diskusi seperti itu. Itu yang sudah biasa dilakukan seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Abah atas pencerahannya. Mungkin dengan pelurusan atau penjabaran dari Abah tadi itu menjadi statement terakhir pada forum diskusi kali ini. Selanjutnya, apakah ini perlu melakukan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan closing statement atau tidak? Tidak perlu, ya? Mas, perlu, nggak apa-apa. Oh ya, monggo teman-teman, kepada semua teman-teman ya, satu persatu memberikan closing statement mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Afan tadi, tentang supervisi sebagai tindakan moral. Monggo, saya mulai dari koordinator kelas kita yaitu Ahmad Riyaduha. Monggo. Iya. Memberikan tanggapan ya, Mas? Iya. Closing statement bebas, Mas. Closing statement. Ya, intinya kalau saya kan melihat ini juga yang punyanya Mas Afan, makalahnya Mas Afan. Judulnya sudah sangat jelas. Itu supervisi sebagai bentuk moral. Namanya supervisi itu kan wujud sebuah tindakan yang dilakukan oleh supervisor. Jadi supervisor mensupervisi. Jadi supervisi itu adalah kata kerja atau kata kegiatannya mensupervisi. Itu kembali lagi dari judulnya itu bisa
mengambil kesimpulan bahwa kalau pengen pendidikan itu bagus, tentu salah satu yang bisa ditingkatkan adalah tindakan moral. Nah, yang dimaksud dengan tindakan moral seperti ini adalah lebih condong ke kesadaran diri. Jadi kalau pengen pendidikan itu bagus, ya tentunya bukan kita, yang sudah menjadi guru, itu harusnya untuk pelaksanaan kedepannya pengen lebih bagus, tentu harus mengetuk dirinya sendiri, atau bahasa kasarnya, aku ini sebenarnya punya kekurangan apa. Sehingga teman-teman itu ke aku kok agak berbeda, atau murid ke aku kok agak berbeda, itu satu, perihal lingkungan sosial. Kan karena yang disupervisi kan bukan hanya akademiknya saja, tapi sosialnya juga tentunya. Nah, kalau dalam akademiknya, menurut saya supervisi ini moral itu penting karena kenapa? Banyak guru ya, bukan apa namanya bahasanya, bukan satu atau dua, banyak guru yang tidak suka disupervisi karena merasa sudah paling senior. Padahal itu sebenarnya itu menitik beratkan terhadap moralnya dia. Intinya bahasa lebih kasarnya itu kayak dia paling sempurna. Jadi nggak mungkin lah untuk salah seperti itu. Padahal sebenarnya supervisi itu bukan berarti setiap yang dipersupervisi itu lemah, itu bukan. Supervisi itu lebih halusnya bahasanya untuk meningkatkan ke jenjang yang lebih baik sesuai standar yang sudah ditetapkan. Apabila sudah sesuai standar, bisa lebih lagi agar menjadi standaritas baru terhadap suatu hal. Misalnya cara mengajar si A ini sudah bagus, akhirnya si A menjadi patokan untuk si B, si C, dan yang lain-lain. Ketika semuanya sudah sama, nanti akan dikembalikan kepada cita-cita atau tujuan pendidikan nasional kayak gitu. Oke. Itu Siap. closing statement saya. Jadi tindakan moral itu lebih condong pada diri sendiri. Jadi bagaimana caranya membangkitkan kesadaran guru seperti yang dikatakan Pak Kholis tadi itu. Jadi mengadakan kegiatan, gimana caranya saya ada program baru ini. Saya ada program baru, monggo disupervisi atau diberi masukan. Jadi membuat guru, membuat para tenaga kependidikan atau warga sekolah itu memiliki rasa ingin disupervisi. Jadi jangan takut untuk disupervisi, tapi ingin disupervisi seperti itu. Siap. Kalau menurut saya seperti itu pemahaman saya tentang Ya. tindakan moral. Demikian. Terima kasih ya Mas Ahmad ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Zainuddin karena ini waktunya sudah hampir maghrib. Monggo Mas Zainuddin. Kalau ditanya hilang. Oh, ternyata tidak ada responnya. Kalau nggak ditanya muncul. Ayo Mas Zen. Udah ada nih. Ya, sedikit saja. Iya. Suaranya kencang lagi Mas Zainuddin. Ini udah keras, Mas. Masa nggak kedengeran juga? Ya, lanjut. Monggo. Tenang Mas Zainuddin, tenang. Iya. Positif pikirannya. Ya, sebagai supervisor ya. Supervisor atau kepala sekolah juga harus gimana ya? Mungkin harus memahami juga gimana guru itu kendalanya dalam mengajar. Harus ketika menilai harus mengetahui apa kelemahan dari guru tersebut dan memberikan solusi mungkin yang tepat bagi guru tersebut. Ketika guru juga datang ke sekolah, mungkin di rumahnya ada konflik atau ada urusan yang belum diselesaikan, lalu dibawa ke sekolah dan itu merusak mood atau apa dari seorang guru, maka kepala sekolah juga harus harus mampu menilai itu. Nah, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Zainuddin. Penyampaiannya sangat bermakna. Monggo, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Ridho untuk memberikan closing statement-nya.
Oke, terima kasih teman-teman. Closing statement-nya adalah tetap semangat untuk guru yang selalu disupervisi. Oke, sampun. Oke, siap. Mantap Mas Zainuddin. Selanjutnya Mas Zaki, monggo. Ya, closing statement saya cuman ingin lebih menekankan kembali ya kepada kita semua ya. Lebih baik ataupun lebih menghidupkan diskusi seperti ini ya. Jadi setiap makalah saya berharap situasinya seperti ini, enak sekali ya. Jadi kita tidak hanya menelan apa yang didapatkan dari materi, akan tapi kita diskusikan, kita duelkan argumen itu di situ. Jadi lebih dalam dan lebih menancap lagi sebagaimana yang kita alami saat ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Selanjutnya Abah. Mungkin mau memberikan closing statement, monggo. Iya. Menurut saya, jadi supervisi sebagai tindakan moral itu artinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral dari yang disupervisi. Artinya kalau seorang guru, maka dia harus menjadi guru yang dalam pembelajarannya itu ideal, pengajaran yang ideal. Yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Afan bahwa pengajaran yang ideal berarti sebagai guru yang profesional. Yang guru yang profesional yang memiliki 4 kompetensi tadi. Nah, saya kira itu. Jadi selain satu, dari pihak supervisor sendiri, dia juga memikirkan tentang moral, tetapi juga membangun moral seorang guru atau yang disupervisi. Sehingga dia punya moral untuk moral yang lebih baik, untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui pembelajarannya. Terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya saya berikan kesempatan yang terakhir kepada Mas Afan, monggo. Ya juga ini. Supervisi sebagai tindakan moral ini bertujuan untuk tidak adanya sekat antara supervisor dan yang disupervisi agar menghasilkan organisasi atau lembaga pendidikan yang lebih baik ke depannya. Menemukan bersama. Terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya yang terakhir dari saya akan menyampaikan pendapat Robin, the essence of leadership is trust. Jadi esensi dari kepemimpinan adalah kepercayaan. Bagaimana pemimpin itu setidaknya harus menerapkan atau mengimplementasikan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu terima kasih. Mungkin itu menjadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Selanjutnya saya sebagai host pada kesempatan kali ini mohon maaf dan mohon undur diri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.